Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali bersama Pro 1 RRI Toli Toli di program Dialog Lintas Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 September 2025. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas satu topik, tambang ilegal dan ancaman terhadap masa depan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli Toli yang tercinta, hampir di semua wilayah, semua kecamatan, ini memiliki potensi sumber daya alam mineral, utamanya emas. Nah, tentunya bagaimana potensi yang ada dapat dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan daerah, tapi yang terpenting tentunya bagaimana meminimalisir dampak dari pencemaran lingkungan, termasuk juga terhadap kesehatan masyarakat secara umum. Nah, itulah yang coba kita bahas di pagi hari ini dengan topik tambang ilegal dan ancamannya terhadap masa depan. Seperti kita ketahui juga bahwa saat ini yang menjadi perhatian publik adalah adanya dugaan pertambangan emas ilegal atau peti di wilayah Dusun Malempa, Desa Dalagitan, di mana masyarakat utamanya yang berada di sepanjang bantaran Sungai Tambun ini juga mengeluhkan terkait kondisi aliran sungai yang keruh walaupun tidak musim penghujan, di mana aliran sungai ini juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan cuci, mandi dan sebagainya, termasuk juga untuk mengairi area tambak yang ada di seputaran Tambun sana. Baik, untuk membahas topik pagi hari ini, kita akan bersama dengan beberapa narasumber, baik yang hadir langsung di studio maupun yang bergabung bersama kami melalui via Zoom. Dan pagi hari ini telah hadir di studio yang pertama, saya perkenalkan dulu, ada Pak Irfan, selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toli Toli. Selamat pagi Pak Irfan. Pagi Pak. Oke. Dan juga mewakili Pak Kapolres Toli Toli, ada Kasih Humas Polres Toli Toli, Pak Ibtu Budi Atmojo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Budi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, dan kami juga masih menantikan kehadiran dari Pak Bupati Toli Toli, Pak Haji Amran Haji Yahya. Dan pagi hari ini di via Zoom juga telah bersama kami pejabat fungsional penyelidik bumi ahli muda bidang mineral dan batu bara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, ada Pak Masudi yang bergabung bersama kami via Zoom pagi hari ini. Selamat pagi Pak Masudi. Baik. Halo Pak Masudi. Oke. Baik, kita masih coba menyambungkan komunikasi dengan Pak Masudi selaku pejabat fungsional penyidik bumi ahli muda bidang mineral dan batu bara Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pendengar, kami juga membuka line interaktif di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Baik, sambil menantikan narasumber yang lain yang akan bergabung bersama kami di pagi hari ini, termasuk dari Pak Iskandar selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya, Komandan Brigade Malio Balai Gakum, nanti juga akan bersama kami via Zoom pagi hari ini. Saya ke Pak Budi dulu, mewakili Pak Kapolres Toli Toli. Pak Budi, menyikapi terkait dugaan aktivitas pertambangan emas atau peti di wilayah Kabupaten Toli Toli, utama yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah Malempa. Ini bagaimana kepolisian menyikapi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, utamanya yang disuarakan beberapa hari ini melalui berbagai media sosial, Pak Budi? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati narasumber Bapak Irfan selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toli Toli, dan para narasumber yang bergabung melalui Zoom. Sehubungan dengan
adanya isu pertambangan ilegal, maka kami dari Polres Toli-Toli tentunya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menginformasikan apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan pertambangan ilegal. Dan untuk menyikapi informasi tersebut, tentu kami dari Polres Toli-Toli mengambil langkah-langkah, di antaranya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan apabila ditemukan adanya bukti-bukti yang mengarah ke adanya penambangan ilegal, maka akan dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Demikian. Oke, artinya hingga saat ini bagaimana langkah kepolisian? Apakah kepolisian sudah turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan atau bagaimana Pak? Sehingga ini informasi ini bisa menjadi informasi yang mencerahkan kepada publik kita, Pak Budi. Baik, menyikapi informasi tersebut, saat ini tim dari Polres Toli-Toli juga tengah turun ke lapangan untuk menindaklanjuti adanya isu-isu tersebut. Maka dengan informasi tersebut, hingga saat ini tim dari Polres Toli-Toli telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang ada. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Irfan, selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kalau kita melihat potensi sumber daya alam kita, Pak, utamanya emas ini kan hampir ada di beberapa wilayah di Toli-Toli. Nah, dari Komisi C sendiri bagaimana melihat potensi sumber daya alam ini yang tentunya memang bisa untuk meningkatkan pembangunan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat. Tapi yang menjadi hal yang perlu menjadi catatan adalah terkait dampak lingkungan, termasuk dampak kesehatan. Salah satunya sekarang ini yang tengah menjadi perbincangan adalah terkait dugaan adanya peti di Malempak ini, Pak Irfan, silakan. Ya, ketika kita bicara tentang sumber daya alam, khususnya emas dan tembaga dan sejenisnya, itu adalah salah satu anugerah Tuhan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan untuk bagaimana memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam konstitusi kita juga telah diatur itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwa bumi, tanah, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami dari Komisi C bagaimana mendorong pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki, sehingga bisa menaikkan pendapatan daerah kabupaten kita dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Di dalam pasal 33 ayat 3 tadi, bahwa bagaimana seluruh potensi yang terkandung di dalam bumi, dalam tanah, dalam air itu dikuasai oleh negara. Artinya apa? Bahwa hari ini pemerintah daerah adalah perpanjang tangan dari pemerintah pusat. Ini kan satu potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Toli-Toli, Pak. Emas ini luar biasa. Emas ini hari ini kalau kita lihat harga emas menurut data Antam hari ini kan luar biasa, 2 juta sekian per gram. Artinya apa? Bahwa ini satu potensi yang tidak boleh pemerintah daerah tutup mata melihat potensi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita punya perusahaan daerah, bentuk perusahaan daerah BUMD, kelola ini emas, atau bentuk koperasi-koperasi
yang mana bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, bermitra dengan BUMD atau gandeng investasi, yang pasti bahwa wajib BUMD hadir di situ. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Kalau kita 1 kilo aja sehari, kita pemerintah daerah punya perusahaan daerah, 1 kilo dia dapat per hari 2 miliar sekian, Pak. Kalau 1 bulan 60 miliar, 1 tahun 720 miliar pendapatan daerah kita. Jadi dari Pak hari ini PAD kita hanya 100 sekian miliar, kecil sekali. Oke, jadi dari Pak Irfan bahwa ini potensi yang sebenarnya cukup besar sekali, tapi kenyataan di lapangan kan sekarang masih yang namanya pasti pertambangan ilegal. Ini bagaimana juga DPRD bisa melihat hal ini, Pak Irfan? Kan begini, kalau bicara tentang pertambangan ilegal, Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kan tegas dengan pidato beliau pada tanggal 15 Agustus di Gedung Senayan di DPR RI. Dalam pidato kenegaraan itu kan tegas. Beliau memerintahkan untuk menindak segala praktek pertambangan. Tapi kan itu menjadi ranah aparat penegak hukum. Saya tidak mau bicara dan berkomentar di situ. Itu bukan ranah saya, bagi saya ya. Kami hanya Komisi T hari ini, Pak, mendorong ada namanya kita di pemerintah daerah itu Badan Riset Daerah. Atau kalau di pemerintah pusat itu namanya BRIN. Kita dorong, saya bilang berapapun anggaran yang dibutuhkan untuk meneliti sumber daya alam kita perjuangkan di DPR. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan generasi kita yang akan datang, Pak. Kita ini punya potensi besar. Bahkan kita mungkin bisa jauh lebih kaya ketimbang Morowali kalau kita pergunakan potensi ini, kita manfaatkan potensi ini. Bagaimana caranya? Pemerintah daerah tidak boleh menjadi penonton terhadap kepentingan besar ini. Kan Bung Hatta sudah jelaskan bahwa lebih baik, kata beliau, Bung Hatta, pendiri Republik ini, Bung Hatta bilang bahwa lebih baik Indonesia tenggelam di tengah lautan daripada saya melihat Indonesia ini akan menjadi kacung bangsa-bangsa asing. Artinya apa? Bahwa rugi betul pemerintah daerah kita kalau hanya menjadi penonton terhadap potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki ini. Baik. Mungkin itu, Pak, kami dari DPR. Baik. Saya coba menyapa dulu Pak Masudi dari SDM Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Masudi. Halo, selamat pagi Pak Masudi. Sudah bisa mendengar suara saya? Dengar Pak, mendengar. Baik. Ya, baik Pak Masudi dari SDM Provinsi Sulawesi Tengah. Tambang ilegal dan ancamannya terhadap masa depan. Seperti disampaikan tadi juga oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tritoli bahwa memang Kabupaten Tritoli ini memiliki potensi sumber daya alam mineral yang menjanjikan, baik emas, juga tembaga. Nah, sebenarnya dari SDM Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana melihat potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah di Sulawesi Tengah, utama di Kabupaten Tritoli, sehingga pertambangan yang sifatnya ilegal itu bisa diminimalisir, yang tentunya kalau ilegal itu kan pasti dampak pencemarannya belum bisa terkontrol dengan baik. Pak Masudi, silakan. Baik Pak, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Komisi DPRD Tritoli, yang saya hormati Bapak dari Polres Tritoli, Pak Mas. Perkenalan dulu, nama saya Mas di bidang minerba di SDM Provinsi. Mohon maaf seyogianya acara ini dibawakan oleh Pak Kadis, namun karena ada beberapa hal kegiatan yang di luar dinas sehingga mempercayakan saya untuk hadir pada interaktif pada pagi hari ini. Silakan Pak. Baik, halo Pak Masudi. Baik. Rupanya sedikit gangguan. Pak Masudi masih mendengarkan saya? Rupanya gangguan teknis sedikit untuk pagi hari ini. Saya coba menyapa juga Pak Iskandar dari Balai Gakum Provinsi Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak Iskandar. Baik, selamat pagi. Baik, Pak Iskandar selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya, Komandan Brigade Malio, Balai Gakum Provinsi Sulawesi Tengah.
berbicara terkait tambang ilegal di Sulawesi Tengah, utamanya di Kabupaten Toli-Toli. Bagaimana pantauan dari Pak Iskandar sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin kameranya bisa dibuka Pak Iskandar supaya bisa dilihat oleh narasumber yang hadir di studio. Oke, baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan permohonan dari pimpinan yang kepala seksi kami yang hadir di acara ini. Pada kebetulan beliau tadi pagi berangkat saat baru masih dalam posisi sekarang kami diperintahkan untuk mewakili dalam ini pertama-tama saya terkait dengan ini lalu saya menyampaikan institusi Balai Gakum khususnya seksi wilayah 2, di mana wilayah kerja kami ini provinsi dan antara personil kami khusus polisi kehutanan hanya 15 orang dan Sulawesi Barat ada totalnya ada 2 dan saya kerja 20. Maaf Pak, cukup sharingan. Ya, oke. Baik, silakan Pak Iskandar. Baru Pak Masudi, silakan. Langsung saja Pak Iskandar. Ya, apa yang sampaikan tadi terkait dengan isu tambang ilegal di desa. Ya. Perlu kami sampaikan namanya tambang yang ilegal itu hal yang merusak. Hanya yang ilegal berarti dengan aturan perundang-undangan yang berlaku negara kita atau khususnya di. Namun perlu saya sampaikan namanya kehutanan kami institusi masing-masing dan pengelola masing-masing. Jadi bagi-bagi saya pengelolaan lindung bagaimana ini yang ada di UPT, KPH, dinas provinsi yang ada di yaitu KPH Gunung Jako. Kalau kawasan konservasi adanya di Balai khusus Tambang Malempang, memang saya lihat terjadi adanya di sekitar sungai yang ada di desa sampai ke desa Pambun ini kayaknya nggak perlu. Dan perlu disampaikan itu pada sampaikan juga berarti tidaknya kami pada tahun 2 tahun sebelumnya menertibkan kegiatan tambang di Dusun Malempang ya. Tahu untuk satunya tadi lokasi yang sama atau lokasi yang berbeda. 2 tahun lalu kami dari melakukan aktivitas di sana dan melakukan. Dan perlu juga kami sampaikan itu betul lokasinya itu di luar kota, tapi itu masih dalam koridor Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, tapi ya mungkin saya potong Pak Iskandar. Artinya menyikapi apa yang menjadi keluhan masyarakat saat ini terkait aktivitas dugaan peti di Malempang. Karena memang setahu saya juga ini sudah pernah ditertibkan oleh Balai Gakum bersama Kejaksaan beberapa tahun lalu dengan menyita beberapa alat berat termasuk telah menetapkan 1 tersangka. Tapi terkait keresahan masyarakat saat ini apa langkah dari Balai Gakum sendiri untuk terkait utamanya dugaan aktivitas peti kembali di Malempang ini Pak Iskandar? Ya, itu yang saya sampaikan karena kementerian saat ini kami berpisah dengan lingkungan hidup. Ya,
Kementerian Pertanian. Jadi kami belum tahu apakah lokasi tersebut berada dalam kawasan hutan di luar kawasan hutan. Kalau kemarin kami masih dalam itu, walaupun di luar kawasan hutan masih kami meneliti. Karena saat ini tahu lokasinya. Oke. Baik. Baik. Ya, boleh. Baik. Sudah tadi kita tangkap dari penjelasan dari Pak Iskandar, dan saya coba menyapa dulu Pak Masudi dari SDM sebelum ke Pak Sikron yang mewakili Bupati Toli-Toli pagi hari ini. Baik, Pak Masudi dari SDM. Pertanyaan saya tadi, melihat Kabupaten Toli-Toli yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak ya, utamanya mineral, baik emas, tembaga. Ini kan ada yang dikelola secara individu, memang rata-rata baru dikelola secara individu. Ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tapi dari SDM sendiri bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Artinya sumber daya alam yang ada ini dapat dikelola secara legal sehingga masyarakat juga bisa melaksanakan aktivitasnya secara baik. Silakan Pak Masudi. Baik Pak, terima kasih. Jadi berkaitan dengan data proteksi, itu yang untuk Toli berdasarkan data IUP yang pernah diterbitkan, itu ada beberapa 13 IUP yang ada di Toli itu potensinya yang diusahakan adalah jenis tembaga, molybdenum, besi dan seterusnya. Kemudian untuk yang saat ini kan yang sudah diusahakan oleh masyarakat itu kan emas. Jadi yang untuk ide persorangan di data kami tidak ada, Pak. Ya, yang ada adalah data IUP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Nah, berkaitan dengan izin-izin yang marak dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya ada ruang regulasi, Pak, yang bisa diusulkan melalui wilayah pertama rakyat, kemudian diterbitkan IPR. Itu bisa dilakukan nantinya diusulkan oleh persorangan dan koperasi. Itu, Pak. Oke. Jadi untuk pantauan dari SDM, khusus untuk yang ada di Malempa, Desa Daerah kita ini bagaimana Pak statusnya? Kalau dilakukan oleh masyarakat jelas Pak, kalau kami belum pernah menerbitkan izin di atas itu, sudah bisa dipastikan bahwa itu merupakan pertambangan tanpa izin. Oke, baik. Ya, saya ke Pak Sikron yang mewakili Pak Bupati Toli-Toli pagi hari ini, asisten 1. Baik, Pak Sikron, kita berbicara terkait tambang ilegal dan ancaman terhadap masa depan. Seperti disampaikan tadi, memang anugerah bagi daerah kita memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak, utamanya logam mulia, baik emas maupun tembaga. Nah, sebenarnya bagaimana sikap dari pemerintah menyikapi hal tersebut? Karena yang namanya di pertambangan ilegal pasti ada masyarakat yang pro dan masyarakat yang mohon maaf, yang kontra. Ini yang mungkin terdampak dari aktivitas itu. Tapi sikap dari pemerintah untuk hal ini, Pak Sikron, silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dono. Selamat siang, Bapak-bapak narasumber, Pak Masudi dari ESDM. Iya. Mohon maaf Pak Bupati tidak sempat. Sebenarnya ada rencana mau segera menghadiri. Makanya tiba-tiba ada kegiatan lain sehingga beliau diskusi ke saya untuk ikuti kegiatan ini. Jadi begini Pak, terkait dengan sikap Pemda, pertama-tama konkretnya saja langsung. Idealnya memang harus ada pengawasan juga dari pemerintah setempat wilayah, dalam hal ini Kabupaten Toli-Toli. Kemungkinan besar mungkin nanti akan kita ditugaskan Dinas Lingkungan Hidup atau Satpol PP yang terkait dengan lainnya untuk melakukan pengawasan. Hasil dari pengawasan itu nanti dilaporkan ke Pak Bupati untuk kemudian dilakukan langkah-langkah konkret, tentu dengan koordinasi kolaborasi pihak-pihak terkait, termasuk Polres, SDM, dan lain sebagainya. Ada beberapa tindakan yang saya sempat googling di internet. Justru ada juga banyak-banyak lembaga eksternal, LBH, pegiat-pegiat lingkungan yang melakukan tindakan gugatan sendiri gitu. Iya, jadi langsung ke langkah konkret lagi. Kita belum bicara soal hasil gugatannya seperti apa dan lain sebagainya, tapi ini ada upaya masyarakat. Gugatannya itu seperti di Jogja misalkan, kemudian ada beberapa daerah lain
itu gugatannya terkait dengan perbuatan melawan hukum. Iya, ini tentu maksudnya tidak terlalu lama gitu menunggu koordinasi dan lain sebagainya. Jadi harus langsung ada action gitu. Langsung ada langkah-langkah konkret untuk penegakan aturan. Apalagi misalkan sudah pencemaran, merusak lingkungan, kemudian dari sisi pendapatan negara juga merugikan. Ada banyak aspek illegal mining yang memang harus diberantas, Pak. Oke. Iya. Memang ada banyak kendala juga, Pak Dono. Oke. Ya, tapi seperti Pak penegakannya dari SDM tadi sampaikan dari Pak Masudi, khusus untuk tambang yang saat ini menjadi perbincangan publik yang di Malempa memang belum ada isinya. Tapi dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, Sungai Tambun yang tercemar keruh setiap hari, ini juga menjadi keluhan dari masyarakat. Ini bagaimana dari sikap pemerintah daerah? Apakah akan coba menghentikan sementara sambil mengurus perizinannya atau bagaimana supaya di lapangan tidak ada pro kontra dari masyarakat kita, Pak Sikron? Saya kira begini, Pak. Saya belum mendapat informasi lengkap terkait dengan illegal mining di Sungai itu. Hanya saja segera setelahnya saya akan segera tindak lanjut terkait dengan dinas terkait. Tentu ada sepengetahuan Pak Bupati, Pak Wakil dan Pak Sekda. Soal ini Pak, saya kira memang harus segera ditindaklanjuti. Lembaga-lembaga masyarakat juga bisa saja melakukan langsung gugatan terkait dengan ini. Soal pro kontra masyarakat memang tidak akan selesai Pak kalau kita bersandar pada pertimbangan itu. Tetapi kalau kita mengikuti pertimbangan hukum mungkin lain ceritanya. Apalagi terkait dengan perusakan lingkungan. Itu sungai kan dipakai mandi orang, pakai mencuci dan lain sebagainya. Lebih banyak masyarakat yang dirugikan. Masyarakat, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana memang sudah harus segera ditindaki gitu loh. Oke. Iya. Baik. Ya, pendengar, kita masih di Dialog Lintas Pagi, tambang ilegal dan ancamannya terhadap masa depan, dan kami membuka line interaktif. Silakan di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan dan saran terkait topik yang akan kami bahas di pagi hari ini. Ada penelpon yang bergabung, saya coba sapa. Selamat pagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Rusli ya. Pak Rusli, ya. Silakan Pak Rusli, apa yang bisa menjadi masukan Anda terkait topik kita pagi ini? Ya, benar sekali. Untuk itu saya menyapa dulu kepada semua bapak-bapak narasumber dari Mas Polres Toli-Toli, ada juga yang dari Wakil Bupati, ada yang dari DPRD Toli-Toli, juga dari SDM Paluksana, kemudian dari Polhut. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, sehat semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya begini saja, saya menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh bapak-bapak. Kebetulan juga saya ini orang lapangan, Pak. Banyak melihat masalah seperti ini. Jadi begini, tadi seperti apa yang dikatakan oleh anggota DPR ya, Ketua Pak Irfan ya. Komisi J. Ya. Komisi J. Itu pasal yang ada itu tanah dan air serta yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Nah, andaikan pemerintah kabupaten, misalnya, mohon maaf ini, andaikan pemerintah kabupaten itu benar-benar memikirkan pasal itu, dia membangun satu proses perusahaan seperti itu, apalagi dikatakan dari SDM tadi ini sumber kekayaan alam Toli ini luar biasa. Nah, masalah emas, masalah perak, masalah besi, masalah apa ini kan bisa diupayakan oleh pemerintah, kemudian masyarakat akan dipekerjakan di situ. Sekarang yang ada sekarang ini, mohon maaf, yang ada sekarang ini kan malah masyarakat, rakyat itu yang bisa menemukan, yang bisa membuka. Setelah mereka bekerja di sana akan terjadi kedua belah pihak. Yang satu menuntut, yang satu akan juga menuntut.
Di sini menuntut air yang jadi kurung untuk dijadikan bahan minum dan lain sebagainya. Sementara di sana juga bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran mereka, pencaharian mereka. Mana yang sebenarnya yang harus dilakukan? Seharusnya saya usulkan seperti itu. Harus pemerintah ini coba buka salah satu perusahaan atau pekerjakan saja. Kerja saja mereka di sana, kemudian diawasi seperti apa. Nah, saya begini, turunnya air itu kita tidak bisa terlalu menuduh dalam satu pihak. Nah, begini, karena itu akan terjadi, atau mungkinkah di situ ada penebangan pohon, atau mungkinkah ada yang lain-lain. Sekarang kan musim penghujan. Baik, terima kasih. Jadi olehnya itu, dalam satu sekali, coba turun lapangan, lihat secara langsung di sana. Baik. Kemudian kalau memang itu melanggar aturan, arahkan kepada mereka supaya mereka itu, ini rakyat ini, masyarakat mau makan, mau minum dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, Pak. Baik, terima kasih Pak Rusli untuk atensinya di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Irfan, Ketua Komisi C DPRD Toli-Toli. Apa langkah konkret juga dari DPR, Pak, dengan melihat potensi yang ada tadi? Mungkin DPR bisa memfasilitasi pemerintah, memfasilitasi masyarakat, sehingga masyarakat juga berusaha secara legal, sehingga mereka juga merasa tenang untuk berusaha. Ada dampaknya juga yang dirasakan oleh masyarakat secara umum, termasuk pendapatan bagi daerah kita. Apa langkah konkret yang coba DPRD segera laksanakan dengan melihat hal yang terjadi di lapangan dengan potensi yang ada ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, langkah untuk hari ini ya, langkah konkret yang kami lakukan di Komisi C DPRD Kabupaten Toli-Toli. Hari ini kami mendorong yang namanya salah satu OPD Badan Riset Daerah atau BRIDA untuk melakukan riset, mendata seluruh potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kalau hanya berdasarkan asumsi juga kan tidak bisa lah menjadi salah satu fakta. Nah, kita butuh dukungan pengetahuan. Nah, berdasarkan data, sehingga hari ini kami dorong Badan Riset untuk melakukan penelitian terhadap seluruh potensi sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian ketika kita sudah punya data itu, saya mendorong untuk badan usaha milik daerah untuk mengambil bagian menjadi pemain dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Dengan tujuan apa? Supaya pendapatan daerah kita naik signifikan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Pak. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan dari sektor pajak, kan kita udah lihat di beberapa daerah kita, bagaimana proses rakyat, bagaimana kemarahan rakyat, tuh. Nah, sehingga salah satu cara yang efektif untuk bisa menaikkan PAD kita terlibat, pemerintah daerah dalam hal ini terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam yang kita miliki secara legal. Karena kita negara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini bagaimana dengan masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan skala rakyat? Saya sampaikan skala rakyat. Hari ini juga salah satu tugas negara itu jelas dalam pasal 27, kalau tidak salah saya, pasal 27 ya, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kan begitu. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Hari ini mereka butuh kerja, mereka butuh makan, mereka butuh membiayai generasi mereka. Nah, itu juga kita tidak boleh tidak boleh tutup mata melihat itu. Sehingga harus ada diskusi, harus ada musyawarah. Bagaimana solusinya ini? Solusinya negara sudah kasih solusi. Pemerintah daerah terbitkan izin pertambangan rakyat sebagaimana Dinas Provinsi SDM tadi sampaikan. Bentuk koperasi. Itulah yang kemudian masyarakat akan bisa mendapatkan asas manfaat, bisa mengelola secara legal dan membantu tugas aparat penegak hukum. Kan begitu. Baik. Saya ke Pak Ibtu Atmojo dari
Polres Toli-Toli. Pak Budi, terkait aktivitas peti ini kan juga, mohon maaf, ini banyak juga asumsi-asumsi dari masyarakat yang mungkin perlu diluruskan bahwa jika terjadi aktivitas peti yang terkesan tidak segera ditindaklanjuti, ini terkesan ada mungkin ada main mata antara pelaku peti dengan aparat. Tapi sebenarnya apa penjelasan yang bisa disampaikan oleh kepada masyarakat bahwa sebenarnya kepolisian juga konsen untuk menindak jika memang itu kegiatan yang sifatnya ilegal dan merugikan masyarakat secara umum, Pak Budi. Baik, sehubungan dengan pertambangan ilegal ini, tentu kami dari Polres Toli-Toli juga mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi maupun untuk pencegahannya. Karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Rusli tadi bahwa terjadi tuntut-menuntut, mungkin ada yang saling merugikan. Salah satu pihak melakukan penambangan, kemudian pihak lain merasa dirugikan, mungkin lingkungannya tercemar, demikian maupun sebaliknya apabila dihentikan pelaku tambang merasa dirugikan karena tidak melakukan pekerjaannya, dan itu juga dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas apabila dibiarkan. Untuk itu dari Polres Toli-Toli juga mengambil langkah-langkah untuk pencegahan maraknya pertambangan ilegal untuk menjaga ataupun memelihara Kamtibmas. Jadi untuk pertambangan ilegal yang mungkin isu kita dengar, bukan Polres Toli-Toli membiarkan, namun juga mengambil langkah-langkah untuk melakukan tindakan baik pencegahan maupun penindakan apabila memang mencukupi unsur-unsur maupun barang bukti dan alat bukti yang dibutuhkan dalam suatu penyidikan, demikian. Oke, baik. Ada penelpon ingin bergabung, coba kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi dan sahabat. Ya, Assalamualaikum, Nerek. Ya, dengan sahabat. Nah, dengan Pak Nawir di Pak Nawir, oke, silakan Pak. Sebelum saya sapa dulu Pak, satu persatu Pak ya. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Sikrom. Oke. Assalamualaikum Pak Masuri dari Palu. Oke. Assalamualaikum Pak Iskandar. Oke, langsung saja Pak, waktu kita. Jangan Pak Irfan ya Pak. Lalu saya sapa dulu Pak, karena teman semua kan, Pak Budi juga. Ya. Oke. Jadi kalau kita melihat fenomena yang ada tambang khususnya di Malempa itu Pak, memang dari tahun kemarin. Saya kan tim observasi Pak dan turun. Kebetulan saya dari APRI juga. Oke. Jadi kalau melihat fenomena yang terjadi di situ, seperti apa dirangkaikan tadi itu, memang sudah terbentuk ada koperasi di situ. Cuma ini kan perlu dilihat, koperasi kan ada batasan-batasannya untuk mendulang. Ketika koperasi tersebut itu sudah pakai menyemprot, berarti sudah menyalahi dari aturan yang sebenarnya. Nah, kalau masih di batas-batas sungai itu, di mana ada pasir dan lain itu, masih di mana-mana pun di seluruh Indonesia ada. Nah, terkait bahwa adanya isu di situ, ada alat berat atau ilegal atau peti dan lain sebagainya, ya. Saya rasa begini Pak, kalau ini merusukan saya dari semua ini. Dari eksekutifnya, dari yudikatifnya, dan dari legislatif. Mungkin perlu mengambil kesimpulan. Saya selaku pemerhati masyarakat Sulawesi Tengah begini melihat dalam sisi pandangnya. Nah, tentu kita memberikan edukatif masyarakat di situ. Bagaimana kita memberikan betul arahan-arahan yang mengandung kebenaran sesuai dengan pasal-pasal yang dimulai oleh Pak Irfan tadi. Itu poinnya. Dan kemudian di situ kan ada yang punya ada yang punya SKPT. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat tadi, ada tim monitor tadi, ada pembelahan pemikiran, ada pro dan kontra. Nah, jelas kan kalau menurut saya, tinggal kita dudukkan permasalahannya, cari solusinya. Jangan kita mencari siapa salah, siapa yang benar. Kalau kita rangkul semua masyarakat di situ, pemerintah yang paling di bawah, dari misalnya dari eksekutif, dari legislatif dengan yudikatif itu, semua kita duduk bersama untuk membicarakan langkah-langkah apa yang kami lakukan. Nah, kami juga dari APRI Pak kan, Ketum juga di Jakarta sudah menyampaikan ketika membentuk dalam satu tambang raya itu harus didirikan dulu kooperasinya kerjasama BUMD Kabupaten. Oke, baik. Nah, itu intinya Pak. Jadi harapan saya Pak begini.
Mari kita evaluasi dengan kepala dingin, dengan bijak, dengan ikhlas. Itu dengan lugas. Yang perlu kita hindari masyarakat itu, kita tekankan melalui RRI ini, mudah-mudahan masyarakat Toli-Toli ini, yang 103 di 10 punya aktivis dari itu, bahwa hindari perbuatan melawan hukum. Ingat keluarga Anda agar selalu tercipta keamanan kondusif dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Nawir untuk pandangannya di pagi hari ini. Saya ke Pak Iskandar dari Polisi Kehutanan. Walaupun mohon maaf tadi sempat disampaikan bahwa memang secara kewenangan ini agak dengan adanya perubahan nomenklatur dari kementerian. Tapi dari Pak Iskandar sendiri mungkin lewat kesempatan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ini kan biasanya masyarakat juga, wah saya kan nambang di lokasi saya, di kebun saya. Nah ini sebenarnya bagaimana untuk masyarakat juga bisa bijak untuk melaksanakan aktivitas yang utamanya untuk pertambangan ini, Pak Iskandar. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak dengan apa tadi apabila masyarakat itu di saran sendiri untuk saran saya lakukanlah ya. Tapi daya alam kan sudah ada yang mengatur apabila kita mengambil yang harus menjelaskan ini dari SDM barangkali kalau sumber ya. Kalau kami sih hanya menyarankan kelola dengan kebijakannya agar ini tetap terjaga. Seperti apa yang disampaikan sumber dan penelpon tadi, perlu memang dulu bersama agar yang ilegal ini difasilitasi atau seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak, dengan difasilitasi ini sesuai dengan regulasi yang ada, kita tidak difasilitasi tapi melanggar regulasi. Kita harus regulasi difasilitasi agar kebocoran itu bisa teratasi. Kalau sekarang dengan melakukan ilegal kan berarti semuanya bocor. Itu benar. Ketika itu difasilitasi regulasi mungkin ada di bentuk-bentuk operasi macamnya, mengurangilah kebocoran PAD yang ini saran saya sih kelola dengan bijak daya alam kita, karena sumber daya alam itu baik sumber daya alam dalam bentuk mineral, bentuk hutan, bukan warisan dari Oke. Ya. Baik. Mungkin itu, Pak. Oke. Baik. Di line telepon masih mungkin satu penelpon sebelum kita closing statement terkait dialog kita pagi hari ini. Baik. Sambil menunggu atensi Anda kembali ke Pak Masudi selaku pejabat dari SDM Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Masudi, sebenarnya bagaimana sih edukasi kepada masyarakat? Ini kan juga masyarakat ada yang mengeluhkan untuk mengurus izin ini kan katanya ribet sekali. Sehingga daripada lama mengurus izin mendingan langsung saja kerja katanya. Nah ini bagaimana sebenarnya dari SDM untuk mempermudah masyarakat mengurus perizinan sehingga dampak-dampak negatif termasuk ancaman, mohon maaf karena bisa di peti itu biasanya juga ada konflik sosial itu bisa diminimalisir, Pak Masudi. Silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi berkaitan dengan tanpa izin ini Pak, penambangan tanpa izin itu kan sudah jelas aturan hukumnya Pak. Apapun alasannya. Di ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin maka dapat dipidana paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar. Demikian juga di pasal 161 setiap orang yang menampung atau memanfaatkan mengolah material atau mineral tanpa dari izin yang dari tidak berizin maka kenakan sanksi serupa sesuai dengan 158 yaitu pidana paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar. Itu pertama. Yang kedua, bahwa peti itu dampaknya multikompleks Pak. Hanya kebetulan ini kan material yang diambil itu kan material tambang. Jadi seolah-olah atau terkesan bahwa
ini kewenangan dinas pertambangan kan seperti itu. Ya. Tapi tindakannya karena tindakan melawan hukum, pidana kan seperti itu. Kemudian dampaknya adalah multi kompleks. Hutan bisa rusak, sungai bisa keruh, kemudian persawahan dan sebagainya. Sehingga memang untuk menanggulangi ini itu memang harus ada kesepakatan bersama Pak, dari tingkat desa sampai di provinsi. Ada kesamaan pandangan atau tindakan untuk memang mencegah terhadap jalan sepi. Namun tindakan pidana itu bukan salah satu sisi lain. Jadi untuk peti yang misalnya salah contoh di desa Melempa ini ya kita suntikan. Kemudian dari dinas kemudian mendata potensinya ada, kemudian mengusulkan ya pada rezim terbatas atau SDM melalui provinsi untuk dipetakan dengan wilayah lainnya Pak ya. Itu menjadi usulan untuk wilayah pertama rakyat. Ya. Seperti itu Pak. Kemudian terkait dengan ada keluhan-keluhan dengan terkait dengan mekanisme perizinan itu hanya karena kelengkapan persyaratan itu Pak yang kadang-kadang tidak dipahami. Sekarang kan mulai PSS Pak. Ya. Ya itu melalui melalui SS. Sehingganya memang kadang-kadang pelaku usaha itu tidak paham mengurus NIB-nya, KBLI-nya, itu yang bisa ribet Pak. Tapi sesungguhnya dengan mekanisme perizinan sekarang lebih cepat Pak, bisa diproses di Mas ya. Oke. Dan lagi itu Pak. Oke. Begitu. Baik, mungkin dari Pak Masudi sekaligus closing statement apa yang 1,5 menit yang bisa Bapak sampaikan terkait dialog kita ini tambang ilegal dan ancamannya untuk masa depan. Karena ini selain di Toli-Toli juga hampir terjadi di semua wilayah, utamanya di Sulawesi Tengah. Apa yang bisa menjadi poin dari Pak Masudi mewakili SDM Sulawesi Tengah terkait hal ini? Silakan. Pertama, tambang ilegal tidak bisa dibenarkan, apapun itu Pak. Sehingga harus ada upaya bersama dari pihak masyarakat, pemerintah itu untuk menghentikan. Kedua adalah mencari solusi terhadap peti ke masa depan dengan memberikan payung hukum berupa izin Pak. Seperti ini. Oke. Baik, saya ke Pak Irfan dulu, Ketua Komisi C. Mungkin juga closing statement untuk dialog kita pagi hari ini. Apa yang bisa menjadi harapan Bapak? Tentunya sebagai anggota DPRD ini harus bagaimana memfasilitasi suara masyarakat, baik masyarakat yang pro maupun yang kontra untuk hal ini. Silakan Pak Irfan. Hukum itu kan punya tujuan bagaimana mengabdi kepada kehidupan manusia. Artinya apa? Dia menjaga kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara. Sehingga bagi saya bahwa untuk pertambangan kita hari ini, pertambangan yang hari ini dilakukan oleh rakyat dengan skala-skala kecil, bagi saya bahwa harus kita duduk bersama mencarikan satu solusi konkret terhadap problem ini. Tidak boleh juga kita langsung artinya menghantam rakyat atas nama hukum juga. Artinya ini barang pro dan kontra ya. Sehingga kami mendorong mari kita duduk bersama untuk mencarikan solusi konstruktif terhadap problematika ini. Yang namanya seluruh potensi sumber daya alam kita harus diolah. Cuma kan kita punya punya satu ranah bagaimana pengelolaannya itu tidak boleh secara mining ilegal, tidak boleh secara ilegal. Kita bagaimana sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku di Republik ini. Kan begitu. Mari kita duduk sama-sama. Tidak boleh juga. Kalau saya secara pribadi, saya mendukung pertambangan rakyat. Sebab itu adalah bagian dari jalan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita. Hanya harus secara sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu. Baik, terima kasih ke Pak Iskandar dari mewakili dari Balai Gakum Sulawesi Tengah terkait topik kita tambang ilegal dan ancaman terhadap masa depan. Apa yang bisa menjadi closing statement dari Pak Iskandar? Karena setahu saya juga Balai Gakum untuk wilayah Sulawesi Tengah atau di Kabupaten Toli-Toli juga beberapa kali sudah melaksanakan penindakan terkait aktivitas pertambangan ilegal. Silakan Pak Iskandar. Baik, terima kasih untuk proses dari kami dari khususnya Balai Gakum. Kemarin kami
sempat diundang Pak Gubernur menyampaikan mari kita bersinergi. Dalam hal ini bersinergi apa berbuat apa. Dapat kami ilegal. Kemudian kalau dari sisi kami selaku Balita, apa yang dinamakan kegiatan ilegal itu kegiatan yang berarti dari kami selaku penegak harus ditertibkan. Ini itu saja Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Sikron, mewakili Bupati Toli-Toli di closing statement. Tadi juga ada masukan dari pendengar, termasuk dari Ketua Komisi C, bagaimana pemerintah daerah bisa mewadahi masyarakat kita ini Pak, lewat mungkin badan usaha atau koperasi, sehingga potensi yang ada ini bisa dikelola secara maksimal, memberikan dampak bagi masyarakat, juga dampak bagi pemerintah daerah lewat pendapatan asli daerah kita. Apa yang bisa menjadi closing statement dari Pak Sikron, termasuk menyikapi yang saat ini sementara menjadi perbincangan publik untuk dugaan peti di Malempai. Silakan Pak Sikron. Iya. Pertama Pak Dono dari Pak Rusdi tadi soal pro kontra misalkan. Itu pro kontra, itu kembali lagi ini kesadaran hukum masyarakat ini harus ditegakkan sejak dari bawah, sejak dini Pak. Tidak boleh dilonggar-longgarkan begitu. Bukan kita mau menghambat orang punya rezeki, tetapi ini dampaknya luas gitu ya. Dampaknya luas kepada lingkungan, kepada masyarakat lain. Kasarnya begini, semua orang ini mau makan, mau hidup. Cuma diupayakan, jangan melanggar aturan. Bagaimana caranya supaya tidak melanggar aturan? Itu tadi disarankan bagus oleh Pak Irfan dari DPR, Komisi C, kemudian Pak Masudi tadi sampaikan sudah. Jalannya seperti ini. Misalkan Pak Irfan tadi sampaikan mungkin ada bisa BUMD atau koperasi. Ini koperasi sekarang sudah banyak nih, ada 103 merah putih dan lain sebagainya. Ini mungkin potensi kita untuk dikelola ya. Iya. Kemudian dari Pak Masudi tadi sudah sampaikan juga sekarang bisa lebih cepat. Mungkin dirasa ribet karena memang persyaratannya untuk tambang itu agak berat, dalam tanda petik agak berat ya. Ada studi lingkungannya, ada apa semua, ada begitu banyak yang ini dibikin peraturan ini supaya ini lingkungan terjaga gitu ya. Kalau misalkan kita mau melonggar-longgarkan, memudah-mudahkan, begitu. Ya kalau langkah pemerintah saya kira saya akan laporkan semua rencana-rencana langkah tindak. Pertama, survei secara mendalam. Kemudian di beberapa kota lainnya termasuk di Jogja, Bandung dan lain sebagainya itu ditutup sementara. Diurus izinnya dan lain sebagainya. Kalau layak ada izinnya silakan operasi. Kalau tidak layak, tidak ada izinnya, ya harus ada kesadaran juga Pak. Ini pertimbangan lingkungan. Generasi ke depan, bukan kita yang hari ini gitu ya. Kita juga memang perlu studi Pak, survei, data, kasarnya itu di sana berapa orang yang diuntungkan, berapa orang yang dirugikan, kasarnya seperti itu. Iya, saya kira seperti itu Pak. Intinya sikap Pemda berupaya berimbang ini semua Pak, sehingga ya semuanya bisa terdata, masyarakatnya bisa hidup, kemudian lingkungannya bisa terjaga untuk generasi selanjutnya Pak. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Budi, mewakili Pak Kapolres Toli-Toli. Pak Budi, apa yang menjadi himbauan Bapak terkait tambang ilegal dan ancamannya terhadap masa depan, utamanya untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik di dalamnya karena mungkin masyarakat merasa kurang ketegasan dari pemerintah. Tapi apa harapan dari kepolisian hal ini bisa diminimalisir untuk hal itu Pak Budi? Baik, kami dari Polres Toli-Toli mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat Toli-Toli untuk tidak melakukan tambang ilegal, karena sekalipun dilakukan di lahannya sendiri, namun dampaknya akan meluas ke lahan-lahan yang lain dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang lain. Untuk itu kesadaran masyarakat
kita harapkan untuk tidak melakukan tambang ilegal, dan kami dari Polres Toitoi juga akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pencegahan maupun penindakan apabila ada penambangan ilegal. Di samping itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat dengan tidak melakukan tambang ilegal, maka kita dapat menjaga lingkungan kita dari kerusakan akibat tambang ilegal, serta dapat memelihara keamanan dan ketertiban yang dapat mengganggu Kamtibmas. Untuk itu, dengan terciptanya Kamtibmas, maka wilayah Kabupaten Toli-Toli akan kita rasakan nyaman dan damai. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi Atmojo, Katihumas Polres Toli-Toli yang telah mewakili Pak Kapolres di dialog pagi hari ini, tambang ilegal dan ancamannya terhadap masa depan. Untuk Pak Irfan dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Toli-Toli, Pak Iskandar dari Balai Gakum Provinsi Sulawesi Tengah, ada Pak Masudi dari Dinas SDM, dan Pak Sikron Asisten 1 mewakili Pak Bupati Toli-Toli. Dengan harapan apa yang kita perbincangkan, kita diskusikan ini menjadi hal yang positif bagi masyarakat, dan tentunya seperti disampaikan tadi, pro dan kontra tetap ada, tapi yang terbaik yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama OPD teknis terkait, sehingga terkait permasalahan tambang ilegal, utamanya saat ini yang menjadi sorotan masyarakat, juga dapat segera dicarikan jalan yang terbaik. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini, dan sukses selalu.